Saya tidak akan pergi. Pendeta tahu, saya tidak mau berobat lagi, Nenek, ini karena hawa dingin masuk ke tubuhmu. Harus dipanaskan dengan api agar darah beku di tubuhmu mencair, kalau tidak, kakimu akan membusuk. Saya diminta oleh menantumu untuk menyembuhkanmu. Orang tua, setelah kau meninggal, hartamu akan menjadi milik putramu. Jangan salahkan saya karena kejam. Saya hanya dibayar untuk melakukan ini. Oh, saya tidak mau diobati. Tidak mau diobati. Hentikan. Hawa dingin apa? Ini jelas luka bernanah karena keracunan. Cukup dengan mengeluarkan darah untuk melancarkan peredaran darah. Gadis kecil dari mana kau? Omong kosong. Gadis kecil dari mana kau? Berani mengganggu pengobatan saya? Pergi sana. Jika nenek ini mengalami sesuatu, apa kau bisa bertanggung jawab? Saya sembuh. Dokter hebat. Nenek, terima kasih Dewa. Terima kasih banyak. Aduh, kau harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena bara api ini, Sialan kau. apakah darah bekumu akan mencair? Bara api hanya akan membuat pembuluh darah kapiler pecah. Pendeta tahu ini bersekongkol dengan menantu perempuan yang jahat itu untuk mengambil harta dan nyawanya. Kau, Saya akan lapor polisi sekarang. Aku tidak menemuimu. Kau malah membuat masalah di mana-mana, ingin menarik perhatianku. Kau benar-benar tidak masuk akal. Kak Martin, aku tidak membuat onar, aku benar-benar menyelamatkan seseorang. Hanya engkau, dokter kampungan, bisa menyelamatkan orang? Aku bisa. Kalian... Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Aku mencarimu hari ini, terutama ingin memberitahumu. Aku ingin memutuskan pertunangan denganmu. Memutuskan pertunangan? Kau setiap hari hanya tahu memainkan peralatan medis itu. Lihat penampilanmu, di mana terlihat seperti menantu keluarga kaya. Keluarga Zeng tidak menikahi orang desa, jadi pertunangan dibatalkan. Tapi kau dulu bilang aku terlihat cantik dengan pakaian sederhana. Jangan naif, gadis kecilku. Aku tidak pernah mencintaimu. Putuskan pertunangan, ya putuskan pertunangan, tapi aku yang memutuskanmu. Aku sudah menemukan tunangan yang 1000 kali, 10.000 kali lebih baik darimu. Menemukan tunangan? Di mana? Di mana? Oh, dalam mimpi kan? Dia di sana. Tampan cium aku. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sarah, kau berani-beraninya di depanku, menggoda pria lain. Baik, kau tidak akan pernah masuk ke keluarga Zeng. Pak Johan, Anda baru saja dicium secara paksa, Siapa yang baru saja menelepon? Tuan Besar. Tuan Besar bilang, dia juga tidak akan hidup lama lagi. Dia bilang Anda harus dalam 3 hari mencari istri untuk dibawa menemuinya. Kalau tidak, dia akan dari lantai atas, melompat. Bagaimana dengan orang yang dikirim untuk mencari tabib bulan? Belum. Tapi bisa dipastikan, orangnya ada di Haicheng. Meskipun harus membalik Haicheng. Untukku, harus menemukan orang itu untukku. Baik, Pak. Tapi Pak Johan, kalau tabib bulan dalam waktu singkat tidak bisa ditemukan, bagaimana kalau Anda cari istri dulu untuk menunda Tuan Besar? Gadis yang tadi, aku ingin semua informasinya. Baik, Pak. Tempat ini kurang cocok untukku. Aku lebih baik kembali ke klinik minum untuk patah hati. Tuan Martin, kau bilang pemilik bar ini orang terkaya di Haicheng, Johan. Tentu saja, Citra. Aku sudah bicara dengan kakak perempuanmu yang dari desa tentang pembatalan pertunangan. Jangan khawatir. Nona Citra yang akan menikah denganku. Hanyalah kau. Nanti aku akan menyewa tempat ini dan mengadakan pesta pernikahan untukmu. Terima kasih Tuan Martin. Ibuku bilang, ayah kandungnya yang dari desa mati karena dia. Dia juga pembawa sial. Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu Tuan Martin. Sarah, kau seharusnya mati bersama ayah kandungmu yang dari desa itu sejak dulu. Ternyata mereka, Citra,
15 tahun yang lalu, ibu membawamu menikah dengan keluarga kaya. Sekarang ayah sudah meninggal, tapi kau masih ingin merebut pernikahanku. Kalau begitu, aku akan memberikan kalian berdua, pasangan selingkuh ini, hadiah yang besar. Sarah. Sarah, bagaimana kau bisa ada di sini? Apa kau yang mencelakaiku? Aku sama sekali tidak menyukaimu. Kenapa kau masih mengikutiku dan menggangguku di sini? Sarah, beraninya kau memukulku. Kau salah, aku menyelamatkanmu. Kurasa kau masih memiliki perasaan padaku, ya? Ku bilang padamu, sekarang di hatiku, hanya ada Citra. Dasar katak di jalan, sok banget jadi mobil jeep kecil. Jangan bicara seperti itu, tunangan saya tahu, dia akan marah. Tunangan? Melihatmu seperti ini, pasti dia orang miskin. Aku takut dia marah. Ingin sekali menamparnya, tidak bisa, tidak boleh merusak Citra. Dia bukan orang miskin. Dia itu, Itu apa? tukang Tukang sapu jalanan? Atau pengantar makanan online? biar ku perlihatkan kemampuan diriku. Ku ambil risikonya. Dia orang terkaya di Haicheng, Johan. Yo. Johan tunangannya. Aduh, Aduh. Sarah, kau gila ya? Dengan penampilanmu seperti ini? Pak Johan itu kan orang terkaya di Haicheng. Kau pantas? siapa yang tidak tahu? Kalau Johan tidak pernah dekat dengan wanita. Kau berani berhalusinasi kalau Pak Johan tunanganmu? Tuan Muda Martin, tangkap dia, beri dia pelajaran. Berlututlah sekarang juga. Kenapa aku harus berlutut? Kau masih keras kepala. Hari ini, kami akan mewakili Pak Johan untuk memberi pelajaran pada wanita. Tak tahu malu sepertimu. Bukankah kau suka mengobati orang? Kalau begitu, akan kuhancurkan kedua tanganmu. Tuan Muda Martin, tekan dia ke lantai. Aku akan mematahkan tangannya. Siap. Turun. Hentikan. Presdir, wanita itu. Hentikan. Tuan Martin, Dia Pak Johan? Tidak mungkin. Bukankah dia orang yang berciuman dengan Sarah hari itu? Apa mereka sudah berselingkuh? Pak Johan, Anda sudah datang. Kau baik-baik saja? Beginikah caramu memperlakukan tunanganku? Pak Johan, apa hubunganmu dengannya? Dia tunanganku. Pak Johan, kakakku ini hanya orang desa, tidak tahu apa-apa. Apa kau salah orang? Orangku, kapan giliranmu mencampuri urusanku? Siapapun yang mengusik tunanganku harus membayar harganya. Baik, Pak Johan. Pak Johan, Pak Pak Johan, Johan. ampuni aku. Pak Johan, ampuni aku. Pak Johan, Pak Johan, Pak Johan, Pak Johan. Pak Johan, aku salah. Aku sudah membantumu 2 kali. Apa kau tidak ingin berterima kasih padaku? Bagaimana kau ingin aku berterima kasih? Menikah denganku, pulang dan bertemu orang tuaku. Apa, ini hanya main-main? Kenapa harus dianggap serius seumur hidup? Seumur hidup? Mimpi saja? Begini, terus terang saja, kakek saya sakit parah dan ingin saya membawa pulang istri yang baik. Saya juga melakukan ini untuk memenuhi keinginan beliau. Kelihatannya dingin, tapi cukup berbakti. Jadi, itulah alasannya kau memintaku berpura-pura menjadi istrimu. Tapi, kita tidak perlu benar-benar menikah. Tidak bisa, kakek akan mengetahuinya. Tenang saja. Apapun yang kau inginkan, katakan saja. Aduh, bisa membantu Pak Johan adalah kehormatan saya. Bagaimana saya bisa meminta imbalan? Apakah saya mudah disuap? Saya masih perawan. Menikah denganmu, reputasi saya akan hancur. Aduh, tapi proyek medis yang baru dibuka memang masih kurang 10 miliar.
Kupikir kau punya banyak harga diri, ternyata kau masih menginginkan uang. Ini untukmu, ada 200 miliar rupiah di sini. 200 miliar rupiah? Bukankah itu untukku? 200 miliar rupiah tidak banyak, tapi jika kau ingin mendapatkannya, kau juga harus berusaha. Di depan kakek, jangan sampai ketahuan. Tenang saja, bukankah ini hanya menikah dan berakting? Saya kru Heng Dian, saya jamin kau akan puas. Tuan Muda, akhirnya Anda kembali. Tuan Besar telah meninggal dunia. Kakek, cucu Anda kembali. Saya kembali. Jangan bersedih dulu, kakek belum meninggal. Meskipun kakek sudah tidak bernapas, tapi tanda di kepalanya belum menghitam. Masih ada sedikit napas yang tersisa, masih bisa diselamatkan dengan akupunktur. Hei, siapa kau? Siapa kau? Tuan Besar sudah meninggal. Jangan berani-berani mengganggunya. Tuan Besar belum sepenuhnya meninggal. Jika kau tidak membiarkanku menyelamatkannya sekarang, dia benar-benar tidak akan tertolong. Dokter sudah bilang tidak bisa diselamatkan. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Kau berani-beraninya melecehkan jenazah Tuan Besar. Sarah, jika kau bisa menyelamatkan kakek, semuanya akan baik-baik saja. Tapi jika tidak bisa, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Jangan ganggu aku. Tuan Muda, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Kau menggunakan tangan ini untuk menusuk Tuan Besar kan? Hari ini aku akan memenggal tanganmu. Jangan. Astaga, bangkit dari kubur. Siapa bilang bangkit dari kubur? Aku yang menolong kakek. Tuan Besar. Tuan Besar? Apa yang barusan terjadi? Kakek, syukurlah kakek tak apa-apa. Halo kakek. Kakek, aku cucu menantu kakek. Benarkah? Ya kakek, Sarah adalah cucu menantu yang kubawa untuk kakek. Bagus, anak baik. Akhirnya kau paham juga. Tuan Muda, Anda tak boleh menikah dengannya. Kenapa tidak? Tuan Muda bilang kami pasangan serasi, ditakdirkan bersama. Jangan kegeeran. Kau hanyalah gadis kampung. Mana mungkin kau pantas menikah dengan keluarga Pei? Johan pun tak muda lagi kali ini. Akhirnya ia membawa pulang seorang pacar. Jangan sampai dia lari. Apakah aku sebegitu buruk? Sarah, hari makin larut. Bagaimana kalau kau bermalam di sini? Tak perlu pulang. Tuan Besar, ini pertama kalinya dia ke rumah kita. Apakah Tak apa-apa, kami baru menikah. Aku pun enggan berpisah dengan Johan. Kalau malam ini, aku tak mendapat uangnya, bukankah surat nikahku percuma? Ternyata dia cuma perempuan mata duitan. Tanda tangani perjanjiannya. Kontrak mulai berlaku hari ini. Alipay mendapat 10 Wah. miliar yuan. Sebentar. Masuk. maaf telah mengganggu? Apa yang kakek kirimkan? Nona Citra bermalam di sini untuk pertama kali. Beliau pasti belum terbiasa. Tuan Besar secara khusus menugasi saya. Kakek begitu perhatian. Terima kasih kakek. Ya. Sudah larut, akan saya nyalakan untuk kalian. Dijamin kalian bakal tidur nyenyak sampai pagi. Nah, Nona dan Tuan Muda, silakan beristirahat, saya pamit dulu. Baunya agak aneh ya. Aduh, bagaimana? Barangnya sudah terkirim.
Tenang saja, aku sendiri yang menyalakan untuk mereka. Hahaha, bagus-bagus. Sekarang aku bisa menggendong Cicit. Apa kau tak merasa dupa ini sedikit aneh? Aneh? Sepertinya kakek menambahkan sesuatu ke dupa penenang ini. Apa itu? Itu Yang mana? yang akan membuat kita terus bersama. Oh. Kau kira kakek sepertimu, Sep? Membosankan ini? Terserah mau percaya atau tidak. Hei. Beliau baru kali ini memberi hadiah padamu. Mana sopan santunmu? Rasanya sedikit panas. Jangan-jangan yang dia katakan benar. Aduh, nasihat baik sulit diterima orang yang sedang celaka. Apa? Sudah kubilang kau tidur di bawah, jangan rebut tempatku. Sarah, tubuhku terasa tidak enak, tolong aku. Sarah, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa Johan belum datang juga ya? Suruh dia lekas. Baik, Tuan. Tak usah. Tuan muda, Anda kurang sehat? Perlu memanggil dokter? Biar saya cek. Kau belum menikah, kau tak paham. Dengar ya, mulai hari ini. Beritahu dapur, siapkan makanan bergizi untuk Tuan Muda Johan. Baik, Tuan. Lucu? Tak lucu. Benar-benar tak lucu. Mana ku tahu kau itu lemah sekali. Kena air dingin sedikit saja langsung masuk angin. Siapa suruh kau tak dengar ucapanku? Sialan. Perempuan jahat ini. Pasangan muda ini, hubungan mereka sungguh baik. Betul, Tuan. Tuan muda adalah CEO perusahaan perkasa. Dia hanya dokter klinik kecil. Apa mereka mungkin punya topik yang sama? Menurut saya, Tuan, dia dibayar Tuan muda untuk menipu Tuan. Benarkah? Aduh. Kalian berdua betul-betul menipuku? Cepat ambilkan obat jantungku. Kakek, mana mungkin kami membohongi Anda? Aku dan Johan jatuh cinta pada pandangan pertama. Bagus, sangat bagus. Johan dan Sarah, kalian benar-benar saling mencintai. Kalau begitu, dalam seminggu kalian akan menikah. Apa? Kalau kita menikah, semua orang bakal tahu. Tidak, reputasiku, nama baikku. Wanita ini malu menikah denganku rupanya. Aku takkan biarkan kau mendapatkan apa yang kau mau. Kau kira 10 miliar rupiah gampang didapat? Aduh, aku akan mati sebentar lagi. Aku cuma ingin, selagi masih hidup, menyaksikan cucuku menikah, lalu punya bayi laki-laki yang montok, barulah aku bisa meninggal tenang. Karena kakek sudah bilang begitu, maka pernikahan aku dan Sarah akan digelar seminggu lagi. Minumlah perlahan. Jangan sampai tersedak. Pria licik ini sengaja, ya? Ayo makanlah. Aku tidak setuju. Bukankah kau bilang, aku ini tunanganmu? Kenapa? Takut menikah? Bukankah kita sepakat untuk menikah cuma demi menghadapi kakekmu? Kenapa harus diumumkan ke seluruh dunia? Begini, kalau kau mau menikah denganku, aku akan bayar 2 kali lipat. Bagaimana? Aku ingin menikah denganmu bukan demi uang. Ini cinta sejati. Tunggu, aku ambilkan obat untuk kakek. Tunggu. Penyakit kakek tak butuhmu, aku sendiri akan cari dokter terbaik untuk mengobatinya. Aku tetap akan mengambilkan obat. Apa yang bisa kau perbuat? Dasar preman. Itu dia orangnya. Yo, Citra, mukamu sudah benjol seperti kepala babi. Masih mau dipukul lagi? Sarah, jangan terlalu sombong. Kau bakal menyesal. Kau Sarah? Ya, kenapa? Akulah calon istri Johan. Kau siapa? Berani merebut status Nyonya Johan dariku. Citra, tangkap dia.
menangkap orang terang-terangan, memukuli orang berulang kali. Apakah hukum tidak berlaku? Lucu, kau yang merebut suami orang lain masih bicara hukum denganku? Kak Fani, Sarah, tunggu saja. Aku akan melepaskanmu. Kak Fani. Kak Fani, tunggu aku. Cih, dua amatir. Sialan barang ini. Ibu, Pak Johan memang sangat dermawan. Ya, mas kawin ini paling tidak bernilai miliaran rupiah, kan? tak kusangka ternyata Pak Johan menyukai si gadis desa itu. Kelak dia bakal jadi Nyonya Johan. Aku tak rela. Sarah, ini kali pertama kau ke kota mencari kerabat lalu menginap di rumah Pak Johan? Dan tak pulang semalam suntuk, ibu sangat cemas padamu. Ibu, sejak kecil ibu tak pernah menyayangiku dan terus menyuruhku tinggal di desa. Saat ayah wafat pun ibu tak memberitahuku, malah membantu Citra merebut perjanjian nikah ayah dengan keluarga Zeng yang telah ditetapkan. Sekarang kenapa pura-pura akrab layaknya ibu dan anak? Keluarga Pei sudah mengirim mas kawin ke sini. Aku ke sini untuk memberitahu kalian, jangan coba-coba menyimpannya sendiri. Segera kemas untukku, lalu kirim ke klinik kecil. Ini, Ibu, tak usah jelaskan apapun pada gadis desa itu. Ibu, si gadis desa Sarah itu, dia tak dekat dengan ibu. Akulah yang dekat dengan ibu. ya, ibu masih punya putri sepertimu. Sayangnya, aku tak bisa seperti kakak menikah dengan pria seperti Pak Johan. Tak apa, Sarah itu kasar, dan tak masuk akal. Meski ia menikah dengan keluarga Pei, dia cuma akan membawa malapetaka bagi keluarga Chen. Lebih baik kau yang menggantikannya menikah. Sama-sama putri keluarga Chen, aku yakin Pak Johan pun akan menyukaimu. Kak Fani. Ibu saya cuma asal bicara. Dia bercanda. Bercanda? Bercandanya. Terlalu keterlaluan kan? Iya, Nona Fani menyukai Pak Johan. Seluruh orang di Haicheng, siapa yang tidak tahu? Keluarga Sun dan keluarga Pei adalah kenalan lama. Meskipun keluarga Chen kami menikah dengannya, hidup kami tidak akan mudah. Citra, lebih baik kita tidak pergi ke keluarga Pei. Ibu, beberapa hari lagi, ibu akan mencarikanmu beberapa pria baik. Bu, kakak Fani tidak membicarakan aku, tapi Sarah. Kak Fani, jika Anda tidak membiarkan dia menikah dengan keluarga Pei, lalu keluarga Pei akan marah, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga Chen kami. Tidak masalah. Beberapa hari lagi, Profesor Rina yang paling terkenal di Jiangcheng akan mengadakan lelang pribadi. Keluarga Pei pasti akan hadir. Saat itu, dia orang udik, ketidakmampuan dan ketidaktahuannya pasti akan terungkap. Pak Johan secara alami akan meninggalkannya. Kalian hanya perlu menambahkan bahan bakar ke api. Biarkan Johan melihat wajah asli Sarah. Kak Fani memang hebat. Terjadi baku tembak di suatu negara di Asia Tengah. Sebuah pangkalan eksperimen besar negara dihancurkan. Halo bos, kau akhirnya ingat aku. Jangan basa-basi, bagaimana dengan labku? Kita baru saja diserang, kenapa kau tidak menanyakan keadaanku? Itu semua hartaku dan 200 juta yang baru saja kudapatkan dari menjual diri. Apa? Bos, kau menjual diri? Bukan. Maksudku, kamu di sana penelitiannya yang serius, jangan sampai ginjalmu dicuri. Tenang, dananya sudah diterima. Kali ini kita pasti akan menggemparkan dunia medis. Berapa lama lagi sampai selesai? Sebentar lagi, paling lama 20 hari. Penelitian ini begitu dipasarkan, kamu akan menjadi orang terkaya di Tiongkok. Jangan senang dulu, aku mempertaruhkan kebahagiaanku di sisa hidupku. Kalian harus berhasil, tidak boleh gagal. Bos, tenang saja. Kebahagiaan sisa hidupmu akan kupegang. Halo. Halo, Sialan, baterainya habis, astaga. Pak Johan, Profesor Rina bersedia bertemu dengan Anda. Baik. Profesor Rina merupakan murid pertama Tabib Bulan. Begitu bertemu dengannya, peluang menemukan Tabib Bulan akan lebih tinggi. lezat sekali. Orang kampung memang tak tahu apa-apa. Bagaimana kau menikah dengan keluarga Pei, bahkan tak bisa meneguk anggur enak satu kali pun?
Sarah, ini adalah acara pribadi Profesor Rina. Sekarang kau cari perkara denganku. Kau mau merusak acara Profesor Rina? Aku tak bilang begitu. Jangan asal bicara. Omong-omong, kakek Bayu nyaris wafat. Katanya satu-satunya yang bisa menolongnya. Tabib bulan belum juga ditemukan. Seisi keluarga Pei sudah kelabakan. Kakak, bagaimana kau masih tega minum anggur di sini? Betapa tidak berbakti. Siapa bilang kakek hampir meninggal? Ku peringatkan, jangan asal bicara. Kalau tidak, aku tak akan sopan padamu. Kakek Bayu mengidap penyakit serius. Waktunya tak lama lagi. Siapa di Haicheng yang tak tahu? Kurang ajar. Nona Sarah, sepertinya Anda tidak berharap kakek saya pulih ya? Bukan begitu maksudku. Tentu saja aku berharap kakek Bayu akan baik-baik saja. Bukankah itu guruku? Kenapa dia ada di sini? Kalau guru tahu, semua barang ini bukan hasil belianku, hanya barang murah sebagai tanda bakti, melainkan pemberian paksa dari pasien, dan kini malah dilelang demi uang, beliau pasti sangat marah kepadaku. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah hadir di lelang amal malam ini. Barang lelang malam ini disumbangkan langsung oleh Profesor Rina. Karena ada urusan Profesor Rina akan menyusul nanti. Barang murahan begini juga dilelang. Barang murahan apa maksudmu? Nama besar Profesor Rina. Apa yang dibawa Profesor Rina? Semuanya benda langka. Kalau nanti ada yang kau suka, silakan ikut menawar. Keluargaku tak kekurangan uang. Baiklah, itu katamu. Jangan menyesal. Bu, kita tak boleh membiarkan Pak Johan menikahinya. Sudah pasti? Kita awasi dia di sini saja. Dia gadis kampung, kasar dan tak tahu malu. Masa kita tak bisa menaklukkannya? Betul. Lelang kita resmi dimulai. Lot pertama, dari era Kaisar Yongzheng, sebuah mangkuk porselen biru putih bertutup. Harga awal Rp1.500.000. Berapa harganya? Rp1.500.000. Semahal itu? Menurutku, harga final produk ini paling tidak segini. Barang ini 6 juta? Bukankah Rio bilang semua ini barang rongsokan pasar gelap? Kalau aku tahu, sudah kujual duluan. Siapa Rio? Item lelang kedua adalah sebuah patung batu yang dipahat langsung oleh Master Hanbai. Patung batu ini cukup aneh. Apa? Ia punya aura batu, serta aura giok. Keduanya berbeda, tidak selaras. Biar kupikirkan. Aku paham, di dalam patung ini pasti tersembunyi Leontin giok. Leontin giok? Jenis apa? Biar ku cermati lagi. Sekilas tampak aura naga emas. Sepertinya ini benda era negara berperang. Bisa jadi tercatat dalam sejarah. Namun kini keberadaannya tidak jelas. Leontin, giok naga era negara berperang. Jika benar, nilainya bisa melonjak 10 kali lipat. Bila terbukti punya nilai penelitian, harga pasarnya minimal 100 juta. Kalau begitu, kita harus membelinya. Harga pembukaan 1 juta. 3 juta? Harga awal patung batu ini cuma 1 juta, kau langsung menawar 3 juta? Kau benar-benar menganggap dirimu sasaran empuk? Aku menawar, urusanmu. Meski dibuat oleh Master Hanbai, bagaimanapun ini cuma batu. 3 juta, terlalu mahal. Ya, kau benar-benar mengira di dalamnya ada ukiran batu giok. Kalau kau beli, kamu bakal rugi besar. Dasar kampungan dengar, kalau rugi nanti, jangan malu. Aku takkan rugi, malah bisa untung 1 miliar rupiah. Apa katamu, cuma batu ini, kau masih berharap untung 1 miliar? Otakmu rusak, ya? Aku sudah bilang itu berharga, memang berharga. Tunggu saja. 3 juta sekali. 3 juta 2 kali. 3 juta 3 kali. Baik, barang lelang ini dimenangkan oleh nona ini. Aku bakal kaya. Dapat uang? Menurutku malah rugi. Kepala batu, aku akan membuatmu membuka mata. Boleh juga, aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Barang 3 juta ini sesudah dibeli langsung dihancurkan, kau merasa membelinya terlalu mahal, malu, ingin menghapus jejak? Aduh. Wah. 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 Kok ada giok di dalamnya? Profesor Rina adalah ahli penilai giok. Cari dia.
Bila perlu jungkir balikkan tempat ini, temukan dia. Baik. Bagaimana kau tahu? Benarkah ada giok di dalamnya? Tentu saja, kelihatan kok. Namun tak kuduga, ini giok naga era negara-negara berperang. Giok naga? Tanyakan saja. Giok ini terkubur di dalam batu ribuan tahun, tetap berkilau. Inilah keahlian hebat Master Hanbai. Masih juga kau ingin meragukan kemampuannya? Giok naga apa? Panggil ahli penilai, baru tahu asli atau palsu. Saya datang. Halo semuanya, saya penilai resmi lelang ini. Karena kau ragu. Kalau dinilai, giok ini terbukti asli, kau ganti rugi sesuai nilainya, bagaimana? Boleh. Citra, jika ternyata asli, kita harus bayar 100 juta rupiah. Bu, sejak kecil Sarah dibesarkan di desa, belum pernah lihat barang berharga, dia cuma asal bicara. Memang, Kalau giok ini palsu, apa yang akan kau lakukan? Ini pasti asli, tak ada kata kalau. Tapi kau yang tak punya apa-apa, apa yang bisa kau tandingi dariku? Aku, Saya siap mempertaruhkan perusahaan Pei beserta seluruh asetku melawan Anda. Pak Johan, dia itu tak tahu apa-apa, dia cuma omong kosong. Bagaimana Anda bisa memakai keluarga Pei sebagai jaminan? tak takut kalau saya kalah? Saya yakin Anda takkan membuat saya kalah. Mustahil. Kok ahli penilai tiba-tiba gugup? Jangan-jangan ini palsu. Pasti palsu. Cepat umumkan hasilnya. Ahli penilai, Saya nyatakan, Liontin Giok ini merupakan Liontin Giok naga era negara-negara berperang. tidak mungkin, mana mungkin ini asli. Seperti kita ketahui, Liontin Giok naga era negara-negara berperang menggunakan giok putih kehijauan, kepala naganya kecil, mulut terbuka, menoleh ke belakang, hidungnya terukir spiral ke atas, ujung kepalanya melengkung ke atas, badannya bermotif awan bergulung. Paling penting, kepala naga bertubuh ular, tanpa cakar, berbeda dengan naga berkaki 4 yang populer setelah dinasti Han. Mustahil, kau pasti berdusta. Kau meragukan otoritasku? Bukan itu maksudku. lihatlah apa yang kau perbuat. Bu, Itu 1 miliar rupiah loh. Jangan lupa transfer ke aku nanti. kau... Dewa, Dewa, ini Profesor Rina dari Galeri Harta Karun. Profesor Rina, seperti yang kita ketahui, Anda murid kebanggaan Tabib Bulan. Tentang Tabib Bulan, Aduh. jujur saja, benda-benda ini, apa ini barang murahan? Berani-beraninya kau menerima hadiah dari pasien. Mereka meninggalkannya lalu kabur. Di umur setua ini, aku pun tak sanggup mengejar. Kau membohongiku lagi. Aku sudah melihatnya. Sebentar lagi, Johan akan menanyai soal tabib bulan. Katakan saja tak tahu. Mengerti? Bukankah, guru, kau adalah tabib bulan? Kenapa tidak membiarkan mereka tahu? Urusan guru jangan ikut campur. Ayo pergi. Tuan Johan, di mana guruku? Keberadaannya selalu dirahasiakan. Sebagai muridnya, terakhir kali aku bertemu dengannya 3 tahun yang lalu. sudahlah. Kalau begitu, terima kasih, Profesor Rina, telah membantu kami. Mari pergi. Apakah Sarah sudah dibuat malu? Tidak. Namun tenang saja, Nona Fanny. Saya sudah punya cara lain yang pasti akan membuat Tuan Johan meninggalkan wanita itu. Bagus, baiklah, akan kuberi kau 1 kesempatan lagi. Jika Sarah tidak hancur, keluarga Chen juga tak perlu tinggal di Haicheng lagi. Sarah, ini semua salahmu. Jangan salahkan aku jika di hari pernikahanmu, aku yang mencelakakanmu. Pak Johan, Tabib Bulan sudah lama mengasingkan dia. Kabarnya, dia dan timnya sedang meneliti obat ampuh. Obat tersebut membantu pasien kanker di seluruh dunia, memiliki peluang hidup yang lebih tinggi. Kini para konglomerat semua menanti ia membawa obat itu keluar. Artinya, aku belum dapat bertemu Tabib Bulan.
Kini semua orang mencarinya. Berebut hak distribusi obat itu. Kita harus menemukannya. Memang perlu upaya. Lupakan saja. Lebih baik gelar pesta pernikahan dulu agar kakek senang. Baik, Pak. Sarah, tak lama lagi kamu akan menikah dengan keluarga Pei. Takkan ada kesempatan untuk mencicipi kue buatan ibu lagi? Meski tak menikah, dulu juga tak bisa makan kue buatanmu. Makanlah. Ini sungguh buatanmu. Iya, kenapa? Tidak apa-apa, lezat sekali. Lezat? Ya, makan yang banyak. Sarah, tunggu di sini. Aduh, ibu turun dulu. Cek apakah Pak Johan sudah tiba. Sarah, jangan salahkan ibu. Siapa yang membuat sifatmu seburuk ini? Karena kamu menyinggung keluarga Sun sama sekali tak sepadan. Bagaimana kondisi ibu? Sudah pingsan? Baik, aku akan segera mengirim orang ke sana. Kalau Pak Johan di hari pernikahannya melihatmu selingkuh dengan pria lain, selingkuh, ingin kulihat apakah dia masih menginginkanmu. Ayo. Sarah, meski kau putri kandung, lalu kenapa mau menikah dengan keluarga kaya? Mustahil. Sebentar lagi Pak Johan akan datang, melihatmu tidur dengan seorang pengemis, tidur bersama. Kita lihat apakah dia masih menginginkanmu. Nikmati saja. Pak Johan? Pak Johan? Datang sepagi ini? Di mana, Sarah? Tenang saja. Ada di dalam, sudah berdandan sejak lama. Di mana Citra? Kemana dia? Kalau begitu, mari masuk. Dasar anak durhaka, nama baik keluarga Chen telah kau permalukan. Pak Johan, karena putriku terlalu tak tahu malu, batalkan saja pernikahannya. Kamu, bagaimana bisa kau melakukan ini pada putriku? Dasar binatang. Dasar binatang kau, bagaimana kau bisa melakukan ini pada putriku? Trik apa yang kalian mainkan? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya, di mana pengantin wanitaku? Ada apa? Aduh, Citra, bagaimana kau bisa haus sampai tidur dengan gelandangan? Jika Martin tahu kau murahan, menurutmu dia masih mau denganmu? Bu, aku tidak mau hidup lagi. Sarah, apa kau ingin membunuh adikmu? Gelandangan ini jelas kalian sewa untuk menjebakku. Apa? Kalian sengaja mencarinya? Ibuku sendiri sengaja membuatkanku kue, menaruh obat bius di dalamnya, hanya untuk membuat kalian melihatku malu. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan fitnah, jangan nuduh aku. Jika kami benar-benar menjebakmu, apakah kau bisa berdiri di sini dengan baik? Karena kalian semua tidak percaya, aku bisa pengobatan. Apakah ada obat bius di dalam kue itu? Apa aku tidak bisa melihatnya? Sejujurnya, aku tidak memakannya sedikit pun. Terakhir kali kakek menaruh obat di dupa, dia juga yang menciumnya. Mungkinkah kemampuan medisnya benar-benar bagus? Bu, dengan begini, hidupku hancur. Sarah, baiklah, katakanlah, apa yang kau inginkan agar melepaskan Citra? Kau sendiri akan menikah dengan orang kaya, menjadi nyonya besar. Kenapa kau masih belum mau melepaskan kami? Kenapa hatimu begitu jahat? Aku jahat, kalianlah yang bersatu untuk mencelakaiku. Kalian begitu terburu-buru memanggilku ke sini, bukankah hanya agar aku memutuskan pertunangan dan merestui Citra dan Martin? Kalianlah orang jahat. Usir mereka semua? Tak perlu, biar aku yang urus. Sebenarnya aku bisa saja tidak membicarakan masalah ini, tapi kau mesti memberiku 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah? Kau kira uang tumbuh di pohon? Baiklah, kalau begitu aku akan membicarakan masalah ini. Tunggu saja pemuda kaya di Haicheng. Mana yang berani menikahi putri kesayanganmu? Sarah, selama kau tidak membicarakan masalah ini, aku bahkan sudi memberikan uang pensiunku. Asalkan kau memberiku 5 miliar rupiah, tenang saja,
Aku tak akan mengucap sepatah kata pun. Padahal kami lahir dari rahimmu yang sama. Citra, di hatimu sangat berarti, sedangkan aku. Sudahlah, mulai sekarang, aku dan keluarga Chen tak ada sangkut paut lagi. Hah, bukankah pernikahan itu hari yang bahagia? Kenapa aku bisa lelah setengah mati? Seperti biasa, aku tidur di ranjang, kau di lantai. Kenapa? Kau takut padaku? Aku dicintai semua orang, disukai setiap bunga. Tentu saja takut. Aku ini tabib hebat, satu tusukan jarum saja bisa menusukmu hingga mati. Masih perlu takut padamu? Tenang saja. Aku kamu tak berniat macam-macam. Aku wanita cantik, satu kamar dengannya, dia malah bilang tak ada niat sedikit pun. Apa? Aku sejelek itu. Kamu tidur duluan, aku mau mandi. Dasar lelaki menyebalkan. Lelaki sialan. Terang-terangan maupun diam-diam meremehkanku. Kenapa minum sebanyak ini? Toleransimu terhadap alkohol rendah, masih saja minum sebanyak ini. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Sarah, kamu sudah sadar? Ganteng. Kau menyebut namaku begitu merdu. Selain ibu angkatku yang memelihara babi di desa, tak ada orang lain yang memanggilku seindah ini. Sarah, kamu mabuk? Namun ibuku membawaku pulang bukan karena ia mencintaiku. Hicks, Hicks, Hicks. Apa kau tak bisa? Ah, apa? Kenapa aku tak bisa? Selain ayahku yang sudah meninggal, serta ibu angkatku yang membesarkanku, tak ada orang lain yang selembut ini padaku. Huhuhuhuhu. Sarah, kau sadar? Apa yang kau lakukan? Kau pria, mengapa seperti wanita? Lin plan. Kalau kau ragu lagi, aku akan balik ke klinik. Setelah menggodaku, kau hendak pergi? Tak bisa. Kakek, ini pil racikan saya sendiri. Minumlah setiap hari tepat waktu. Dalam 10 hari, keajaiban akan terjadi. Baiklah, baiklah. Tunggu. Sarah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa yang ingin kau sampaikan? Haruskah kita menghindari kakek? Sarah, kakek mengidap penyakit serius. Itu bukan sesuatu yang bisa sembuh dalam 10 atau 15 hari. Jika kau tidak benar-benar yakin, jangan biarkan beliau berharap terlalu tinggi. Sudahlah. Tentang penyakit kakek, aku telah berkonsultasi dengan banyak dokter serta profesor ternama di rumah sakit. Kini, satu-satunya orang yang bisa menyembuhkannya. Siapa? Tabib Bulan. Tabib Bulan, bukankah itu aku? Kalau aku bilang bahwa akulah Tabib Bulan, kau percaya? Jangan bercanda. Usiamu baru 20 tahun, mana mungkin kau Tabib Bulan? Terlepas kau percaya atau tidak, kau hanya perlu ingat satu hal. Aku pasti akan menyembuhkan kakek. Jangan bicara lagi. Kakek sudah lanjut usia, beliau tak sanggup lagi menerima stimulasi. Terus terang, kau masih tak percaya padaku kan? Sarah, bagaimana bisa kau mengaku begitu rajin? Merawat kakek tanpa maksud tersembunyi? Motif apa? Tak lebih dari ingin menyembuhkan penyakit kakek lalu bercerai denganku. Aku tahu tebakanku tepat kan? Tunggu. Bukan begitu. Pada dasarnya kita adalah pasangan yang menikah karena perjanjian. Aku tak bisa hanya melihat kakek menderita, lalu berdiam diri saja.
Sarah, kau bisa atau tidak? Akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan. Apa kau pernah menerima transfusi darah akhir-akhir ini? Ini ruam sifilis, stadium 2. Harus segera. Omong kosong. Kau berani memfitnahku. Siapa yang memfitnah? Jangan lupa kau dan pengemis itu. Dokter gadungan. Beraninya kau mencemarkan nama baikku. Kehidupan pribadimu sendiri yang kacau. Malah mencemarkan nama baik orang lain. Dokter gadungan. Kau dan ayahmu, dukun kampung yang sudah mati itu, belajar ilmu kedokteran selama beberapa tahun, lalu bicara sembarangan di sini. Kau mencemarkan nama baikku, kan? Aku akan membuatmu menyesal hari ini. Aku akan memanggil Tuan Martin sekarang. Tuan Martin. Aku selalu menjaga diriku baik-baik. Ada dokter gadungan di sini. Berani bilang aku menderita penyakit kelamin. Cepat datang dan pukul dia. Silakan panggil dia, bahkan jika Raja Langit datang hari ini juga penyakit kelamin. Ada apa sayang? Tuan Martin. Dia berani memfitnahku. Cepat pukul dia. Martin, Citra, sekarang ini penyakit kelamin. Jika bukan masalahnya, berarti masalahmu. Aku tentu saja. Bukan. Kau ini memfitnah kehormatan aku dan Citra. Minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan klinik jelek ini. Kenapa aku harus minta maaf? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalian berdua, kucing-kucing bau, yang suka selingkuh, pantas saja memakan ikan yang sakit. Tidak mau minta maaf kan? Baik, bagus sekali. Kalau begitu aku akan menghancurkan klinik jelek ini. Siapa yang berani? Pak Johan, kenapa Anda di sini? Saya hanya kebetulan bertemu Sarah, ingin meminta dia untuk memeriksa pacar saya. Tidak ada maksud lain. Memeriksa? Tapi kenapa saya dengar ada orang yang memfitnah istri saya dan juga mengatakan ingin menghancurkan kliniknya? Tidak ada hal seperti itu, Pak Johan. Kami hanya bercanda. Benar, kan? Martin, demi perkenalan kita dulu, saya sarankan Anda menjauh dari wanita ini. Kalau tidak, sisa hidup Anda akan dihabiskan di tempat tidur. Tuan Martin, saya orang seperti apa? Anda tidak tahu, dia hanya memprovokasi. Dia tidak punya keahlian medis, hanya mengada-ada. Kata-kata sudah sampai di sini. Jangan sampai nanti penyakit ini parah, baru datang memohon padaku. Cukup, Citra. Saya, Martin, punya banyak wanita. Tidak perlu Anda permainkan, kan? Oh, jadi Anda datang hari ini ingin mendapatkan kembali wajah yang hilang di bar terakhir kali? Jangan berpikir Anda memeluk paha Pak Johan. Anda bisa merasa aman. Saya, Martin, punya banyak wanita. Pak Johan juga bisa. Tunggu sampai Pak Johan bosan, akan secara alami menendangmu. Diam. Kau ini apa? Berani menyamakan diri denganku? Dengar, banyak wanita hanya mewakili Anda tidak setia. Dan saya, Johan, selama sisa hidup saya, hanya akan ada Sarah. Jika kalian berani mengganggunya lagi, saya akan membuat keluarga Zeng lenyap dari Hai Cheng. Tuan Johan, tidak akan terjadi lagi. Silakan mengobrol, tidak ada apa-apa, kami permisi dulu. Terima kasih banyak atas bantuanmu tadi, tapi tenang saja, aku tidak akan menganggap serius ucapanmu. Bagaimana jika itu sungguhan? Apa? Tidak apa-apa. Omong-omong, kulihat KTP-mu, hari ini ulang tahunmu. Aku sudah membelikanmu banyak hal, lihat saja nanti saat pulang. Baik. Tak heran orang terkaya, perlakuannya memang lain. Tuan muda, ini koleksi teranyar dari merek internasional ternama kuartal ini sangat cocok untuk penampilan nyonya. Aku bukan istrinya. Baik. Kalau begitu, coba seluruh koleksi baru untuk nyonya. Baik, Tuan. Wah. Suka, kalau suka, ambil saja semuanya. Ini semua busana wanita, lalu bagaimana denganmu? Suami memberi hadiah untuk istri, itu wajar. Tak perlu memikirkan aku. Cobalah. Selera Anda lumayan baik. Apakah tampak bagus?
Bagus. Dia begitu perhatian, istri sahnya kelak pasti amat bahagia. Bukankah kau istri sahku? Bukan, kami sepakat, bukan. Aku tahu. Sekarang kau istriku yang sah. Apapun yang ingin kau beli, katakan saja padaku. Ini kali pertama aku pacaran. Aku juga tidak tahu apa yang kalian suka. Tuan muda dan nyonya tampak bahagia sekali, benar-benar memanjakan istri. Ini sudah sangat banyak, cukup untuk kupakai selama 3 atau 4 tahun. Ayo kita pergi. Baik. Bungkus semua pakaian ini. Kirim ke lemari nyonya. Baik, Tuan muda. Kakek, besok tabib bulan akan datang mengobatimu. Terima kasih, Fanny. Kau mengenal tabib bulan? Ya, 2 hari yang lalu aku mengundangnya memeriksa kakek. Katanya dia perlu mempertimbangkannya, terlalu sibuk, tapi akhirnya dia setuju. Tabib bulan sudah bersedia mengobati Tuan besar. Nona Fanny, kau luar biasa. Kelak kau akan jadi penolong besar keluarga Pei. Keluarga kita sudah lama bersahabat. Aku dan Kak Johan dibesarkan bersama. Masalah kalian juga masalahku. Tabib bulan akan datang besok. Mengapa aku tidak tahu? Siapa tabib bulan? Apakah jadwalnya perlu dilaporkan kepadamu? Lagi pula, dialah ahli medis paling tersohor selama hampir 300 tahun terakhir. Shantero Tiongkok, bahkan dunia, siapa yang tak memujanya? Kau hanya dukun yang sok jadi dokter. Kau bahkan tak ada apa-apanya dibanding dirinya. Jangan terlalu percaya diri, nanti dipermalukan. Kalau ada yang bakal malu, itu kau. Jangan terlalu sombong. Cukup. Sarah adalah istriku. Siapa yang mengizinkanmu berlaku tak hormat padanya? Astaga, Johan, tunggu saja. Besok aku pasti akan membawa tabib bulan mengobati kakek. Obat anti kanker yang kali ini dikembangkan oleh tabib bulan sungguh mendunia. Kini para konglomerat finansial global untuk merebut hak distribusi obat itu sampai-sampai ambang pintu rumah tabib bulan nyaris hancur terinjak. Nona Fanny dan tabib bulan memiliki relasi erat, maka lisensi keagenan ini sepertinya pasti bakal mereka kantongi, bukan? Apa yang kau anggap lucu? Aku tak sama sepertimu yang hanya menyusahkan Kak Johan. Bagaimana bisa kau bicara begitu pada nyonya muda? Apa ucapanku keliru? Bahkan aku sebagai orang luar mengerti bahwa kita perlu mengundang tabib bulan memeriksa kakek, sementara dia, anggota keluarga Pei, tak berbuat apa-apa. Kalau begitu, aku akan menanti. Akan kulihat sendiri tabib bulan ini. Bagaimana rupanya, apakah pesonanya setengah saja dariku? Santai saja, tabib bulan akan datang sebentar lagi. Nanti kau harus sungguh-sungguh berterima kasih padanya. Aku pasti akan sangat berterima kasih. Tabib bulan tiba. Bukankah dia pendeta palsu yang kubongkar saat pertama kali tiba di kota? Mengapa wanita ini tampak begitu familiar? Kakek, inilah tabib bulan yang begitu tersohor. Jadi kau benar-benar tabib bulan? Asli, bukan tiruan. Ada sebagian orang yang kemampuannya pas-pasan, namun tetap saja terburu-buru meragukan identitas tabib bulan. Selama bertahun-tahun, keluarga Pei kami mencari tabib bulan tanpa hasil, kini akhirnya bertemu, tak pelak sedikit terbawa emosi, hingga melontarkan kata-kata kurang pantas. Atas penghormatan pada Kak Johan, aku tak akan mempermasalahkannya. Tabib bulan, ini adalah orang yang pernah kuceritakan padamu, Kakek Bayu. Mohon segera periksa Kakek Bayu. Penyakit ini dapat kusembuhkan, namun ada satu syarat dariku. Selama penyakit kakek bisa disembuhkan, apapun syaratnya, keluarga Pei pasti akan memenuhinya sepenuh kemampuan. Syaratnya, kau menceraikan Sarah, lalu menikah denganku. Dengan begitu, tabib bulan akan segera menyembuhkan penyakit kakek. Sarah adalah putri sulung keluarga Chen. Aku baru menikahinya, kemudian bercerai. Bukankah itu akan merusak nama baiknya? Tuan muda, apa susahnya? Sarah toh gadis desa, tidak paham seluk-beluk dunia, beri saja uang padanya, suruh dia pulang ke desa. Tabib bulan, benarkah ini permintaanmu? Konon tabib bulan tak peduli urusan dunia dan berparas menakjubkan. Mengapa sekarang campur tangan dalam urusan fana ini? Johan, akulah yang meminta tabib bulan melakukan ini. Ya, aku melihat Nona Fanny sangat menyayangimu. Aku tak ingin kalian melewatkan jodoh karenanya. Tuan muda, aku tak tahu siapa yang kau cintai. Saat ini, menikahi Nona Fanny jelas lebih baik daripada gadis kampung itu. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan Tuan besar. Bagaimana kalau kita setujui dulu saja? Mana mungkin? Tetap tidak. Urusan itu bisa dibahas nanti. Sarah, jika kau sungguh ingin yang terbaik untuk Tuan muda, cepatlah tanda tangani surat cerai ini. Astaga, kepala pelayan. Anda tak boleh membiarkan tuan muda dan nyonya muda bercerai. Aduh.
Kau sungguh ingin menceraikanku demi si penipu itu? Mana mungkin? Tidak. Sarah, kakak Johan bukan orang tolol. Antara kau dengan tabib Bulan, dia harusnya memilih siapa. Bukankah itu jelas? Kalau aku di posisimu, aku akan lekas menandatangani surat cerai itu, lalu pulang kampung. Tuan Johan, racun dingin di tubuh kakekmu telah meresap ke badannya. Selain aku, tak ada yang bisa menetralkannya, jadi pikirkanlah masak-masak. Maksudmu, penyakit kakekku. Karena tumpukan racun dingin di tubuhnya hingga sulit sembuh? Tentu. Kalau begitu, nanti kita akan atur waktu untuk memeriksakan kakek. Sudah kau pikirkan? Tentu. Namun urusan internal keluarga kami biar kami tangani sendiri. Ayo. Kau tak sungguh-sungguh ingin menceraikanku kan? Dia membohongimu. Apa kau tak sadar? Lepaskan aku. Dasar rendahan. Sarah, tenanglah. Aku menemukan bahwa dia bukan tabib Bulan. Obat yang diminum kakek selama bertahun-tahun adalah untuk mengobati panas dalam. Tetapi dia mengatakan penyakit kakek disebabkan oleh akumulasi racun dingin. Jadi kupikir tabib Bulan ini palsu. Akhirnya kau sadar dia palsu? Sarah, kau seorang dokter. Apakah kau punya cara untuk membongkar kedoknya? Pak Johan, keluarga Sun besok akan di klinik pengobatan gratis meminta tabib Bulan untuk memberikan pengobatan gratis. Tabib Bulan yang terhormat, tidak mungkin tidak mengetahui pengetahuan medis dasar. Kita mulai dari sini. Cari beberapa kasus penyakit yang rumit. Besok kita akan pergi ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya ditawarkan oleh tabib Bulan yang disebut ini, benar atau palsu. Baik. Johan, kau datang? Bukankah kau yang mengundangku? Jadi, kau datang untukku? Aku tahu kau memikirkan aku. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Sudah mau bercerai dengan orang, masih saja mengejar Kak Johan. Nona Fanny, aku dan Kak Johanmu belum bercerai. Kau, wanita jahat, tidak berhak berbicara seperti itu denganku. Johan, lihat dia. Di mana tabib Bulan? Tabib Bulan akan segera tiba. Jadi, kau bersedia datang? Berarti kau menyetujui syaratku? Kakek sudah sampai. Mulailah. Aku tahu orang-orang di hadapan hidup dan mati tidak akan menolak pengobatan tabib Bulan, godaan sebesar ini. Sarah, apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku? Kakek Bayu. Hari ini saya akan membuktikan di depan umum bahwa tabib Bulan dapat menyembuhkan penyakit Anda. Mari kita sambut tabib Bulan. Inikah tabib Bulan? Terlihat sangat muda, sangat berwibawa. Halo semuanya. Hari ini, bagi yang hadir di sini, jika ada pertanyaan, silakan ajukan kepada saya. Saya akan mencoba sebaik mungkin untuk memeriksa dan mengobati Anda semua. Artinya, terlepas dari status sosial, tabib Bulan akan mengobati siapa saja? Tentu saja, bagi saya, tidak ada perbedaan status sosial. Kalau begitu, ada 2 pasien khusus di sini. Bisakah Anda memeriksa mereka? Sarah, apa yang kau lakukan? Saya tidak sakit. Beberapa penyakit tidak menunjukkan gejala, dan hari ini tabib Bulan akan memeriksa kalian secara gratis. Ini adalah suatu kehormatan bagi kalian. Tabib Bulan, tolong periksa saya. Dokter gadungan ini bilang saya menderita penyakit kelamin, saya harus membuktikan dia salah. Penyakit kelamin? Ini. Penyakit yang tidak ada hanya membuang-buang waktu tabib Bulan. Tabib Bulan, langsung saja obati kakek B. Tabib Bulan, bukankah kau bilang tidak membedakan status sosial dan akan mengobati siapa saja? Nona Fanny, mengapa kau terburu-buru mengusir pasien? Apakah kau takut tabib Bulan tidak bisa menyembuhkan? Tabib Bulan, jangan takut. Penyakit kelamin adalah tahap awal sifilis. Bisa disembuhkan dengan beberapa ramuan obat Cina. Anggap saja mereka sakit, beri mereka resep biar ada solusi. Lagi pula, Martin, belakangan ini kau pasti merasa hampa, perut bagian bawahmu sakit. Sudah waktunya kau memikirkannya. Betul, Sarah benar. Kalau ada resep, kita akan lebih siap. Tolong tabib Bulan, berikan aku resep. Ibu bilang dukun ini sakti, punya beberapa resep rahasia. Kalau aku kena penyakit kelamin, lebih baik diobati dengan resep rahasia. Kami hanya ingin melihat-lihat. Tabib Bulan, bolehkah kami melihatnya? Ini? Sepertinya aku harus menggunakan jurus pamungkasku.
Karena semua orang telah mengajukan pertanyaan, maka saya harus membuktikannya sendiri. Apakah teman muda ini mengalami sakit perut bagian bawah yang parah sejak itu? Tubuh terasa kosong saat berhubungan intim, tetapi tidak ada masalah yang terdeteksi? Iya. Tidak tahu kenapa akhir-akhir ini saya jadi lemah seperti ini. Permisi teman muda, apakah Anda pernah berkemah di alam bebas? Iya. Bulan lalu saya pergi berkemah dengan pacar saya. Setelah kembali, bagian bawah tubuh saya jadi seperti ini. Benar. Berarti Anda saat berkemah di alam bebas mengganggu beberapa makhluk kotor yang tidak baik. Apakah saya masih bisa diselamatkan, Tabib Bulan? Tentu saja. Minumlah. Tabib Bulan turun tangan memang berbeda. Kalian lihat? Mana ada sedikit pun tanda saya sakit? Lihat kan, Tabib Bulan memang punya kemampuan yang nyata. Sekarang orang-orang tertentu seharusnya malu. Aneh, Aura Martin. Kok agak aneh ya? Tunggu. Anda sedang memaksa menggunakan sihir untuk menutupi penyakitnya? Ini tidak membantu pasien, hanya akan memperparah penyakitnya. Dalam 3 menit, pasien akan meninggal. Menurutku, ada orang tertentu yang tidak mau melepaskan posisi Nyonya Johan, sengaja mengacau di sini. Ayo, usir mereka. Siapa yang berani? Tabib Chandra datang. Bukankah ini seorang jenius medis, Tabib Agung Chandra? Saya benar-benar bisa di sini melihat Tabib Agung Chandra. Hei, Tabib Agung Chandra. Tabib Chandra. Tabib Chandra. Santai saja, saya hanya datang untuk menemui bos saya, Tabib Bulan. Ah, iya. Mana Tabib Bulan? Tabib Bulan diusir oleh seseorang. Diusir? Tidak mungkin. Mungkin melarikan diri karena merasa bersalah. Tabib Chandra, bagaimana kau bisa membicarakan Tabib Bulan dari belakang? Saya berani mengatakan ini karena dia sebenarnya bukan Tabib Bulan. Seorang tabib bukan mengandalkan mantra atau jimat, tetapi mengandalkan keterampilan medis yang sebenarnya. Tidak mungkin, dia baru saja menyelamatkan nyawa Martin. Ya, Tabib Bulan baru saja. Oh, Tuan Muda Martin. Ini bukan karena kau diganggu oleh roh jahat, tetapi karena kau terinfeksi parasit langka. Jika tebakanku benar, kau tergigit nyamuk saat berkemah di luar kan? bagaimana kau tahu? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Karena Tabib Bulan itu palsu. Tabib Bulan yang asli ada di antara kalian semua. Dia adalah putri tertua, keluarga Chen, Sarah. Dia Tabib Bulan. Sarah, kau Tabib Bulan, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Bagaimana mungkin dia Tabib Bulan? Ini sama sekali tidak mungkin. Ternyata aku ditipu. Apalagi setelah minum air jimat, aku tidak akan dalam bahaya, kan? Tuan Muda Martin, jika terjadi sesuatu, Nona Fanny, kau juga yang harus bertanggung jawab. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dukun wanita itu sudah ditangkap polisi. Katanya dia sebelumnya menipu dengan menyamar sebagai Tabib Bulan. Dan dia juga berkolusi dengan Johan. Johan bahkan menyuruhnya menjebak mertuanya. Nona Fanny juga telah ditipu. Keluarga Sun langsung membuat keluarga Chen bangkrut. Martin meninggal setelah meminum air jimat yang bermasalah. Citra terinfeksi penyakit menular seksual dan tidak dapat disembuhkan. Bahkan Nona Fanny juga telah dikurung. Fanny juga telah dibutakan. Bagaimana bisa dia mempercayai kata-kata penipu itu? Hampir saja cucu menantuku yang baik ini diusir. Fanny juga menuai apa yang dia tabur. Tapi aku benar-benar tidak menyangka Tabib Bulan yang aku cari selama ini ada di dekatku. Sarah, kita telah lalai. Ternyata kaulah Tabib Bulan. Maaf Nyonya. Sebelumnya, saya selalu berpikir Anda adalah dukun tanpa lisensi yang tidak berguna dan selalu bersikap buruk kepada Anda. Jangan seperti itu. Sebenarnya aku juga salah. Aku punya sesuatu yang aku sembunyikan dari semua orang. Apakah Nyonya Anda punya identitas rahasia lain? Saya sangat mengagumi Anda. Aku dan Johan
sebenarnya adalah pasangan palsu. Apa? Palsu? Pernikahan palsu? Aduh. Seandainya aku tahu, aku tidak akan sakit ini. Kakek, jangan bicara seperti itu. Tenang saja, aku akan sering mengunjungimu nanti. Apakah kau benar-benar tidak memiliki perasaan padaku? Kau adalah orang yang memegang teguh perjanjian, senang bekerja sama denganmu. Jika hanya hubungan kerjasama, lalu bagaimana dengan kau tidur denganku? Hari itu aku terlalu banyak minum. Jika kau merasa rugi, kau bisa membalasnya. Benarkah? Aduh, aku hanya bercanda. Tapi aku serius. Sarah, sekarang kau masih bisa lari. Pria ini tampan, badannya juga bagus. Kurasa akulah yang diuntungkan. Tidak lari.